Kita berjumpa kembali pemirsa, khusus Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat ya. Dan bagi Anda yang sedang sakit, saya doakan semoga segera sehat kembali dan dapat beraktivitas bagaimana biasanya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas soal-soal biologi untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester untuk kelas 10 di semester 2. Video ini merupakan bagian yang kedua ya, lanjutan dari bagian yang pertama yang sudah ada. Jadi Anda juga bisa menyaksikan untuk video yang pertama. Baik, kita mulai pembahasan kita. Soal yang pertama, Selaginella sp tergolong paku heterospora karena A menghasilkan spora yang sama, B menghasilkan spora yang berbeda jenis dan ukuran, C menghasilkan spora yang sama ukuran tetapi berbeda jenis, D menghasilkan gamet yang sama, E menghasilkan gamet yang berbeda. Baik, hubungan paku itu berdasarkan spora yang dihasilkan itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi yang pertama kelompok paku homospora, yang kedua kelompok paku heterospora, yang ketiga kelompok paku peralihan. Jadi pengelompokan itu berdasarkan spora yang dihasilkan. Dan dari pilihan ini, maka pilihan D dan E ini sudah dapat kita hapus dari atau kita eliminasi ya dari jawaban yang benar, karena ini menyebutkan ini gamet. Jadi pilihan kita sekarang tinggal A, B, atau C. Baik, kembali ke 3 kelompok paku tadi ya. Yang pertama paku homospora, yaitu paku yang menghasilkan jenis dan ukuran spora yang sama. Itu paku homospora. Dan paku heterospora itu menghasilkan spora dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Jadi dilihat dari penjelasan tadi, maka dapat kita tentukan jawaban yang B ini. Kemudian kita lanjutkan yang kelompok paku peralihan itu menghasilkan spora yang ukurannya sama tapi jenisnya berbeda. Ini jawaban yang C ya. Ini adalah paku peralihan. Sedangkan jawaban yang B ini adalah paku heterospora. Jadi pilihan yang benar sekali lagi adalah yang B untuk soal nomor 1. Lanjut soal yang nomor 2. Buah pada umumnya adalah A. Ovarium yang sudah matang, B. Kepala putih yang menebal, C. Bakal biji yang membesar, D. Akar yang mengalami modifikasi, E. Gametofit betina yang sudah matang. Mana jawaban yang betul? Ya, buah pada umumnya adalah yang A ya, jadi ovarium yang sudah matang, atau disebut sebagai bakal buah. Dalam ovarium ini nanti ada bakal biji ya, bakal biji yang kelak akan menjadi biji. Jadi buah itu berasal dari ovarium ini ya. Ketika bakal biji menjadi biji atau sudah mulai pembuahan, maka ovarium akan berkembang menjadi buah. Seperti ini bunga ya, bunga ada putih, kemudian ada benang sari, mahkota, kelopak, dasar bunga dan tangkai bunga. Maka bagian yang ini adalah ovarium yang di dalamnya ada ovumnya ya, bakal biji.
Nah, nanti bakal biji menjadi biji, bakal buah ovarium yang ini akan menjadi buah. Ketika sudah terjadi proses pembuahan. Jadi jawaban yang benar lagi adalah yang ovarium yang sudah matang. Saya lihat seperti ini, karena ya. Ada bunga, ini ada putih ya, di sini ada putih. Ini kemudian dilihat ovarium tadi, yang di dalamnya ada bakal biji. Nah, kalau kita perbesar, di dalam bakal biji itu isinya adalah ada 8 sel seperti ini. Ada 8 sel seperti ini. Yang ini namanya antipoda, kemudian ini yang tengah ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Di sini. Ini antipoda. Kemudian ini adalah sinergit yang dua kanan kiri, dan yang di tengah ini adalah sel telur. Nah, ini. Oke. Kemudian yang ini adalah bulu serbuk sari, di mana di sini itu tempat lewat inti sperma ya, inti sperma yang berasal dari serbuk sari yang masuk ke buluh ini ya. Jadi ada dua inti sel sperma atau inti generatif ya. Jadi inti sperma 1 dan inti sperma 2, atau inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Oke, nah di depannya ini ada namanya inti sel vegetatif. Inti sel vegetatif ini berfungsi mencarikan jalan bagi dua inti sel generatif ini ya, 1 dan 2 ini, untuk menuju ke bakal biji di sini. Ya, jadi ini kan awalnya di ujung sini ya, di ujung putih sini, ya, di ujung ini. Dan nanti inti vegetatif bersama inti sel generatif 1 dan 2 bergerak dari atas turun ke bawah menuju ke bakal biji. Itu terjadi setelah proses yang namanya penyerbukan, di mana serbuk sari jatuh di kepala putih seperti ini. Jadi serbuk sari itu nanti akan menghasilkan 3 inti tersebut, yaitu inti vegetatif dan inti generatif yang sebenarnya ada 2 tadi. Oke, kembali ke sini. Nah, yang namanya pembuahan ganda itu terjadi 2 kali pembuahan ya, 2 proses pembuahan. Yaitu yang pertama adalah pembuahan antara inti sel generatif 1 atau inti sel sperma 1 dengan sel telur. Ini nanti akan menghasilkan embrio. Sedangkan pembuahan yang kedua adalah antara inti sel generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperm. Itu jadi ada 2 proses pembuahan seperti itu. Nah, bagaimana dengan sel-sel yang lain ini? Nah, ini akan hilang ya, akan hilang. Dan juga dengan sel vegetatif, ketika sudah sampai ke bakal biji di sini, dia akan hilang ya, mati gitu. Ya, jadi pembuahannya seperti itu, ganda itu ya. Jadi ini ada ini yang pertama, yang kedua yang ini. Ini antara inti generatif kedua dengan
Inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperm. Yang satu tadi inti kandung satu dengan telur menghasilkan embrio. Jadi yang namanya biji itu terdiri dari dua bagian ya, yaitu embrio dan endosperm. Embrio itu kelak akan menjadi individu baru ya. Endosperm itu berfungsi sebagai cadangan makanan ketika embrio itu nanti akan tumbuh. Jadi ketika biji itu berkembang, berarti embrionya tumbuh, maka dia perlu energi ya. Energinya diambil dari endosperm. Karena embrio yang masih kecil itu belum bisa menghasilkan energi sendiri ya. Jadi harus ada cadangan makanan. Nah, endosperm itulah yang digunakan. Endosperm itu sama dengan keping biji ya, atau kotyledon. Jadi fungsinya seperti itu. Beda nama tapi sama ya, endosperm dengan kotyledon atau keping biji. Nah, dari penjelasan tadi, maka kita dapat menemukan jawaban dari soal nomor 3 tadi ya. Kita kurang aja, soalnya pada tulang rusuk tertutup terjadi pembunuhan sperma dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan ya cadangan B-mindo. Generasi yang dominan pada metagenesis tulang beku adalah metagenesis adalah pergelangan keturunan ya. Kita ketahui tulang beku itu mengalami pergelangan keturunan dari generasi ke generasi, khususnya dari generasi sporofit dan generasi gametofit. Itu nanti masih ada fase-fasenya ya, masing-masing generasi itu. Nah, pada tulang beku itu yang dominan yang mana? Jadi dua generasi tersebut ya, dari gametofit dan sporofit ada yang lebih dominan. Dominan di sini berarti lebih lama hidup ya, lebih lama hidupnya. Lihat ini dari tulang beku atau metagenesis tulang beku seperti ini ya. Yang ini adalah generasi sporofit. Itu adalah generasi di mana dihasilkan spora dari tulang beku ini ya. Dari tulang beku adalah generasi sporofit karena dia menghasilkan spora. Sedangkan yang ini generasinya
adalah generasi gametofit, protoporium, di mana dihasilkan gamet, maka disebut sebagai generasi gametofit. Nah, mana yang lebih lama hidup antara protoporium dengan tumbuhan baku? Ya, yang lebih lama hidup tentunya yang tumbuhan baku. Maka yang lebih dominan adalah generasi sporofit. Ya, sporofit. Nah, ini yang kalau yang lain-lain adalah tahapan ya, fase-fase perjalanan dari generasi gametofit ke sporofit dan dari sporofit ke gametofit. Ini merupakan daur sanggit, jadi memang berputar seperti ini ya, daur hidup namanya. Dari penjelasan tadi, maka generasi yang dominan pada tumbuhan baku ya, metode baku adalah generasi yang sporofit ini, jadi yang C. Lanjut soal nomor 5, spora pada tumbuhan baku dihasilkan di daerah A batang, B bunga, C daun, D biji, E akar. Yang mana jawabannya yang betul? Ya, ada yang C, ini yang daun. Nah, seperti ini daun-daun baku ya. Nah, ini adalah namanya sorus. Di dalam sorus nanti ada kotak spora, terus sporangium, dan di dalam sporangium nanti ada sporanya. Gitu. Jadi spora pada tumbuhan baku itu dihasilkan di daerah daun. Soal nomor 6 berikut ini adalah urutan daur hidup Aurelia sp yang benar ya. Aurelia itu ubur-ubur. Bisa kita lihat ini A dan A, B, C, D, E. Jadi ini pilihannya fase-fasenya ini ya, tahap-tahapnya ini. Ini di A ini mana yang betul? Kita lihat penjelasan berikut untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kita harus hafal nih kalau mau menjawabnya. Daurnya seperti apa. Seperti ini, kita lihat ini daur hidup ubur-ubur itu seperti ini ya, Aurelia ini. Medusa yang dewasa ini akan menghasilkan telur, kemudian jadi Schivistoma ini bentuk polip ya, sedangkan kalau ubur-ubur dewasa itu kan bentuknya medusa. Jadi medusa itu cara hidup yang bebas ya, melayang-layang, dan kalau polip itu cara hidup yang menempel di dasar perairan ya, di laut khususnya kalau ubur-ubur. Dan Schivistoma ini akan berubah menjadi yang namanya Tropia. Nah, Tropia itu akan menghasilkan ubur-ubur muda atau medusa muda yang namanya Evira. Jadi Evira ini nanti akan menjadi ubur-ubur yang dewasa. Tropia inilah yang menghasil ubur-ubur yang ini ya, nanti akan lepas satu persatu seperti ini. Terus sampai terus ya seterusnya sehingga akan diproduksi banyak sekali ubur-ubur. Jadi urutannya adalah medusa dewasa, telur, larva manula, Schivistoma, Tropia, dan Evira. Penjelasan tadi dapat kita tentukan bahwa jawaban yang betul adalah yang A. Jadi medusa, telur, planula, Schivistoma, Tropia, Evira, dan medusa. Lanjut soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk jajan pipih adalah SMP atau Platyhelminthes ya. Film Platyhelminthes ini. A. Planaria, B. Ascaris lumbricoides, C. Oxurus vermicularis, D. Perethema, E. Lumbricus plastris. Nah, yang betul? Ya, yang betul adalah yang A. Jadi film Platyhelminthes contohnya adalah planaria ini. Yang lain ini dari film yang lain. Dari film Platyhelminthes dan juga ada yang dari Annelida. Bisa mengecek di catatan Anda mana yang Platyhelminthes, mana yang Annelida ya. Silakan.
silahkan dicek di buku catatan atau di referensi yang lain. Soal nomor 8, perhatikan fase dari hidup hasil hepatika berikut. Cacing hati ya. Hasil hepatika itu cacing hati pada domba atau kambing. 1 telur, 2 serkaria, 3 merasidium, 4 metaserkaria, 5 sporofis, 6 cacing dewasa, yang ketujuh redia. Ini urutan yang benar nih urutannya ya. Ada bermacam-macam pilihan urutan. Kita lihat mana yang paling benar nih urutannya. Kita lihat dulu penjelasan berikut. Ini urutannya nih. Dari detik seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Domba atau kambing yang di hatinya ada cacingnya, maka cacing dewasanya akan bertelur. Telurnya nanti akan keluar bersama feses kambing ini. Ini telurnya ya, kemudian akan berubah menjadi larva merasidium. Larva merasidium ini nanti akan mencari siput air dan masuk ke dalam tubuh siput air merasidium tersebut. Siput air akan berubah menjadi larva sporofis dan larva redia. Kemudian larva itu akan keluar dari tubuh siput dalam bentuk larva yang lain yang disebut serkaria. Ada ekornya seperti ini ya. Ini fungsi untuk berenang. Dan nanti larva serkaria ini akan menempel di rumput menjadi larva metaserkaria seperti ini. Ini ekornya sudah hilang ya, nempel di rumput ini. Kalau ada kambing yang makan rumput ini dan kebetulan ada larva metaserkarianya, berarti dia sudah terinfeksi larva cacing hati di fasciola hepatica ini. Nanti setelah di lambung ya, ini akan menembus lambung, nanti beredar darah, kemudian sampai ke hati, larva ini akan menjadi cacing dewasa. Itulah daurnya ya. Jadi cacing dewasa, telur, merasidium, sporofis, redia, serkaria, metaserkaria. Urutan daur hidup. Kegiatan yang adalah nomor dimulai dari nomor 1 nih ya, telur, kemudian nomor 3 merasidium, kemudian nomor 5 sporofis, 7, kemudian 2, 4, dan 6. Jadi jawabannya bahasa yang C. Soal nomor 9, reproduksi aseksual hidra dengan cara dari masuk film zat ya, dari kelas hidrosua hidup di air tawar ini. Nah, hidra ini dapat berkembang biak dengan aseksual dan seksual. Setelah seksual biasanya menggunakan gamet ya. Yang aseksual ini dengan cara A. Pembentukan tunas, B. Pembentukan spora, C. Pembelahan biner, D. Pembentukan evira, E. Pembentukan larva bersilium. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang B. Maaf, yang betul adalah yang A, yaitu pembentukan tunas. Jadi dia bertunas, kemudian nanti tumbuh. Tunasnya itu akan jadi individu baru. Soal nomor 10 nih, soal yang terakhir ya. Pada ubur-ubur kuncup yang lepas ke air akan tumbuh menjadi medusa dewasa disebut. Ini tadi sudah ada penjelasannya, kita tinggal tentukan pilihannya ya. Tentu Anda masih ingat urutan dari hidup ubur-ubur tadi. Ya, jawabannya yang C ini ya. Yang kelak menjadi ubur-ubur dewasa atau medusa dewasa. Baik, itulah pembahasan sekarang hari ini ya. Semoga dapat menambah persiapan Anda dalam menghadapi PTS ya, pilihan tengah semester genap, sehingga lebih siap ya, lebih percaya diri untuk mengerjakan soal. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe
Dan bagi yang belum, silahkan bisa subscribe untuk melihat video-video yang lain. Semoga video-video tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.